Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Nanti malam akan dimulai seri kedua dari Chess Champion Tour 2022 dengan tema Charity Cup. Seperti biasa, Magnus Carlsen menjadi unggulan pertama dan unggulan keduanya adalah Ding Liren. Seperti biasa, diikuti 16 pemain. Kalian bisa melihat live streamingnya di channel chess24.com, atau kalian bisa juga mengotak-atik gamenya, ada di chess.com ataupun di Lichess ada kawan. Kalian bisa cari di halaman atau di website itu. Untuk itu, sambil menunggu gamenya Magnus Carlsen, saya akan berikan permainan Magnus Carlsen untuk kali ini. Dan gamenya yang saya pilih ini saat dia berlaga tahun 2010 di turnamen di Nanjing, Cina, berhadapan dengan Vasilin Topalov. Langsung kita ke atas papan. Di turnamen ini kawan, Magnus Carlsen keluar menjadi juaranya dengan 7 poin dari 10 game yang dimainkan. Dan urutan kedua ada Viswanathan Anand. Dan saat bertemu dengan Vasilin Topalov ini, mereka bertemu di babak kelima. Carlsen pegang putih mengawali dengan pion E4. Dan kita temui permainan Ruy Lopez variasi Morphy Defense, pion A6. Langkah-langkahnya cukup standar, kalian sudah banyak tahu langkah-langkah seperti ini. Mungkin juga sering bermain dengan langkah-langkah seperti ini di awal-awal pembukaan dalam permainan online mungkin kawan. Gajah B3 dan pion D6. Jelas ingin mengeluarkan gajah mungkin di diagonal ini, walaupun ada kemungkinan yang paling banyak adalah gajah ditempatkan di diagonal panjang ini kawan. Juga mendorong pion D6 ini jelas untuk memperkuat bangunan pionnya. Dan pion A4. Di sini beteng B8, ada juga gajah ke B7 bisa jadi pilihan. Beteng B8 oleh Vasilin Topalov. Di sini Carlsen membuka permainan di sayap menteri. Dipukul balik oleh pion A, selanjutnya kuda berkembang ke B2. Topalov rokade, beteng E1 dan gajah D7. Tidak menempatkan gajahnya di diagonal panjang ini. Dan ini merupakan langkah terbaik kawan, langkah engine. Pion C3 oleh Carlsen untuk membuka diagonal atau petak terang bagi gajah ataupun menteri. Ataupun persiapan pion D4, beteng A8 menantang pertukaran diterima Carlsen. Dipukul balik oleh menteri. Sekarang pion D4 ingin memecah permainan di petak pusat, ditolak oleh Topalov bermain dengan pion H6. Jelas untuk membuka ruang bagi raja agar nanti tidak ada masalah jika ada skak di baris belakang, atau membuka ruang bagi kuda untuk manuver peta ini ataupun mengontrol peta G4. Itulah fungsi-fungsi dari pion H6 ini. Kuda F1, sebuah manuver yang standar dari kuda ini kawan. Setelah di peta B tadi bergerak ke peta D2 ke F1, biasanya akan ke peta G3 atau ke peta ini untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta-peta terang ini nanti kawan. Beteng E8, kuda G3, menteri ke C8 dan dibalas kuda ke H4. Ingin menempati spot peta G6, pion tidak akan bisa pukul nanti karena di sini sudah kena pin. Di sini gajah mundur ke F8, kuda tetap lompat ke G6 dan persiapan mengambil salah satu perwira. Tidak bisa lagi kawan di backup dengan beteng naik, nanti hitam akan rugi pertukaran perwira, bisa dipukul oleh kuda putih. Di sini Topalov melangkah kuda A5 menyerang gajah. Dan menurut engine pada posisi ini gajah lebih baik ditarik mundur kawan. Di sini Carlsen memilih sikat gajah dan dilanjut dengan langkah beteng pukul balik. Jika kalian mengambil gajah terang ini terlebih dahulu dengan kuda, kalian salah kawan. Ini adalah langkah blunder. Putih akan melanjutkan pukul gajah yang ada di peta D7. Dan lihat kuda ini dalam ancaman kuda putih. Menterinya pun juga siap memukul kuda hitam yang ada di peta B3. Jika kalian melanjutkan dengan langkah pukul gajah di C1, putih akan pukul kuda di F6 dengan tempo skat. Dan nanti putih akan mendapatkan kuda di peta C1 dan hitam akan kalah satu perwira. Dan hitam juga rusak bangunan pion di depan rajanya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Setelah kuda pukul gajah F8, dipukul balik oleh beteng. Di sini Carlsen menarik mundur gajahnya ke C2, menempatkan posisi gajahnya di diagonal B1 H7. Beteng E8, persiapan pertarungan di peta pusat dan Carlsen mendorong pion F4 ingin membongkar peta pusat. Gajah ke G4 mengancam menteri, menteri naik dan selanjutnya pion E pukul pion F4 dipukul balik oleh gajah. Kuda hitam C4 mengincar pion B2, ditarik mundur kembali gajahnya ke C1 membackup pion dari ancaman kuda. Selanjutnya Topalov melangkah pion C5 yang merupakan langkah kurang akurat. Gajah ditarik mundur ke peta F5 ini juga bisa jadi pilihan kawan.
mengorbankan gajahnya untuk mendapatkan beteng yang ada di peta E1 ini. Tapi di sini tadi kita lihat Topalov memilih pion C5 dan Carlsen menggeser betengnya ke F1 terlebih dahulu. Ini nanti menghindari potensi dari ancaman discover attack ataupun ancaman ekstri dari beteng hitam kawan, karena posisi betengnya juga dalam posisi tidak ada yang mengawal. Menteri sudah naik, gajah gelap pun ada di bawah, tidak mengawal beteng ini. Dan juga fungsi beteng ini untuk menguasai lajur F yang terbuka. Di sini Topalov bermain dengan langkah pertukaran pion C pukul pion D4. Dipukul balik oleh pion C, Menteri D8. Persiapan mungkin untuk mendorong pionnya di langkah berikutnya, tapi kayaknya tidak mungkin kawan. Nanti pasti akan ditolak oleh putih. Dia akan tetap mendorong pionnya maju untuk mendapatkan penguasaan di peta-peta gelap F6 ataupun di peta D6 nanti. Mungkin pergerakan Menteri hitam ini bergerak ke peta D8 dengan tujuan membackup kudanya bila nanti terjadi pengorbanan dari putih, ataupun Menteri juga siap bergeser ke sayap Menteri. Pion H3 lanjut Carlsen mengusir gajah, gajah mundur ke E6, selanjutnya pion B3 mengusir kuda, kali ini Menteri ke A5 mengorbankan kudanya. Carlsen menolak bermain dengan raja ke H2. Kenapa pengorbanan ini ditolak oleh putih kawan? Jika pion pukul kuda, maka selanjutnya gajah akan pukul balik dengan tusukan pada beteng ataupun Menteri. Di sini kawan banyak sekali pilihan bagi putih untuk melangkah, Menteri bergeser ke sini ataupun ke peta manapun. Peta ini kemungkinan gajah juga akan merebut beteng, tapi jika kalian melangkah ke D2 karena kalian sudah unggul perwira, kalian menantang pertukaran, diterima oleh hitam, dipukul balik oleh gajah, dan di sini gajah akan pukul beteng di F1, kalian bisa pukul balik menggunakan raja. Dan coba lihat kawan, dengan komposisi seperti ini putih masih lebih baik daripada hitam. Dengan kekuatan sepasang gajah masih bisa mengimbangi beteng. Dengan jangkauannya yang cukup luas, dengan dua gajah seperti ini kawan, akan banyak menguasai diagonal-diagonal nanti. Dan ini masih lebih baik buat putih, tapi Carlsen pada posisi ini menolak untuk ambil kuda gratis dengan pionnya. Dia membuat langkah raja ke H2 dan Topalov melangkah kuda ke H7 di sini kawan. Di sini terlihat langkah kuda ke H7 ini untuk menghindari potensi pion E5 yang akan dimainkan oleh putih, dan putih juga mempunyai diagonal terang yang terbuka nanti. Jika pada posisi ini tadi kawan, kuda ini lebih dipilih untuk diselamatkan, anggap ke peta A3, pion ini akan dimainkan oleh putih mengancam Menteri, juga membuka akses bagi Menteri untuk mengancam kuda yang di peta A3, kuda ini akan tewas. Kalaupun kuda ini pindah ke peta B5, langkah terlambat sebetulnya pion E5 lah yang akan dimainkan oleh putih. Itulah yang tadi ditakutkan oleh Topalov. Dia memilih langkah kuda ke H7 terlebih dahulu seperti ini kawan, dan dijawab Carlsen dengan pion E5 tetap membuka permainan atau diagonal ini. Di sini pion G6, pion D5 gantian mengancam gajah, dan Topalov pukul pion menggunakan kuda. Di sini kawan, Carlsen membuat langkah pengorbanan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah pengorbanan apa yang dilakukan oleh Carlsen pada posisi seperti ini. Karena setelah langkah pengorbanan ini kawan, Vasilin Topalov langsung menyerah. Apakah sudah ketemu? Apakah kalian melihat langkah Menteri pukul pion G6 ini kawan? Kalian salah. Apakah gajah pukul pion H6? Kalian juga salah. Apakah mengorbankan Menteri di sini? Kalian juga salah. Langkah pengorbanan Carlsen adalah mengorbankan Menteri. Dia memilih pion pukul gajah. Dan setelah langkah ini kawan, Vasilin Topalov menyerah di langkah ke-32. Dia menawarkan menterinya untuk dipukul oleh kuda hitam. Tapi ini adalah langkah kesalahan jika hitam memukul Menteri. Walaupun pada posisi ini hitam sudah benar-benar kolaps kawan, dan ancaman berikutnya adalah pion akan siap pukul pion F7 dan memberikan ancaman garbuan. Langkah terbaik adalah pukul pion ini menggunakan beteng. Ini adalah langkah terbaik. Tapi jika kalian tergoda akan semoknya Menteri ini kawan, maka selanjutnya pion akan pukul pion skak menggarpu beteng. Setelah raja bergeser, gajah akan pukul pion di H6 skak, raja bergeser, dan sekarang pion bisa promosi. Terserah kalian mau promosikan seperti apa, disikat oleh raja, dan selanjutnya gajah pukul kuda.
Dengan komposisi seperti ini kawan, lawan jangan harap bisa berharap remis, apalagi menang melawan Carlsen walaupun Carlsen tidak mempunyai menteri. Cukup dengan beteng, sepasang gajah seperti ini plus kuda bisa mengimbangi permainan menteri plus kudanya. Itulah kenapa pada posisi seperti ini tadi kawan, setelah Carlsen ini melakukan pengorbanan menteri, menawarkan menterinya pada kuda hitam, dia memilih pukul gajah di peta E6 ini, Tovalov langsung menyerah. Itulah kawan permainan cantik dari Magnus Carlsen, dan coba kita lihat di beberapa langkah sebelumnya kawan pada posisi seperti ini. Carlsen itu sangat jarang kawan melakukan pengorbanan. Dia itu sangat pintar bermain dengan pion-pionnya untuk menekan ataupun membuka permainan. Seperti contoh dengan pion pusatnya seperti ini, dia mendorong pion di lajur E, nanti diikuti dengan mendorong pion D5 dan seterusnya tadi kawan. Dan itulah salah satu keahlian Magnus Carlsen, sangat pintar untuk mengembala pion-pionnya. Semoga permainan dari Magnus Carlsen bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan kita akan nikmati nanti malam permainan Magnus Carlsen kawan. Dan insya Allah besok kita akan ulas permainan Magnus Carlsen. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.